Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qudusis salam, athna ala salamati sadri wa ja'alaha sababan lidukhuli daris salam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ala jadduhu wa tabaraka ismuhu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزهر الناس قلوبا وهو خير الأنام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تعاقبته الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala di malam hari ini, dengan senantiasa kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala at-taufiq wal hidayah, agar senantiasa kita diberikan keikhlasan, diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu syar'i, serta dimudahkan di dalam mengamalkannya, mengajarkan, mendakwahkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, malam hari ini insyaallah kita masuk di bagian masih di hukum-hukum seputar wudu. Kita beralih dari wajib-wajib wudu kepada sunanul wudu, ya. Kita beralih kepada sunanul wudu. Nah, baik, sampai kita di wa ta'ammal sudah. Qala hafizahullahu ta'ala وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم. sudah ya. يا أيها الذين آمنوا فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان. belum ya? Masih di surah Kamal? Nah, belum ya? Yang terakhir itu ucapan beliau terkait dengan hikmah wudu, yaitu untuk mensucikan ya anggota-anggota fisik dari perbuatan dosa, dari 4 anggota wudu yang banyak berbuat dosa. Setelah itu membersihkan keimanan dengan memperbaharui 2 kalimat syahadat yang dibaca setelah wudu. Sampai di situ ya. Nah, kita lanjutkan. Beliau berkata hafizahullah ta'ala, wa ta'ammal, renungkanlah wahai saudaraku muslim, iftitah ayatil wudu'i, pembukaan ayat tentang wudu, bihadzal nida'il karim, dengan seruan yang mulia. Masya Allah, Allah Ta'ala memanggil, menyeru orang-orang yang diperintah untuk berwudu dengan panggilan dan seruan yang teramat mulia. Tidak ada yang lebih mulia dengan panggilan ini. Allah Ta'ala berfirman di awal surat Al-Ma'idah yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini ayat tentang wudu ya. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain, hingga akhir ayat. Nah, renungkan, kata beliau, ya, pembukaan ayat yang menjelaskan tentang wudu itu dimulai dengan seruan yang sangat mulia, kata
Allah Ta'ala memanggil dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Faqad wajjaha subhanahu, maka sungguh Allah Ta'ala mengarahkan ya orang yang diajak bicara, al-khitab, siapa ini? Yaitu ila man yattasifu bil iman, yang disifati dengan keimanan, yang disifati dengan keimanan. Dipanggil dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, berarti disifati dengan sifat keimanan. Li'annahu alladhi yusghi li awamirillah. Mengapa Allah Jalla wa Ala mengkhususkan panggilan hanya kepada orang-orang yang beriman? Dikarenakan hanya dialah orang-orang yang beriman inilah yang mau mendengar dan taat, yusghi, kepada perintah-perintah Allah. Nah, wa yantafi'u biha, dan mengambil manfaat dengan seruan itu, dengan ayat yang disampaikan tersebut. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka keadaannya sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum fahum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, baik kalian berikan seruan atau tidak kalian berikan seruan, kalian ajak atau kalian tidak ajak, kalian nasihati ataupun tidak kalian nasihati, ya, bagi mereka itu sama. Nah, karena mereka dalam keadaan tidak beriman. Oleh karenanya Allah Jalla berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada ayat kita dengar, ya, tafsir Al-Quran tentang ayat yang kita baca, hadis-hadis Nabi SAW yang kita dengar atau disampaikan oleh para ulama atau guru-guru kita, atau bahkan nasihat para ahli ilmu, kemudian tidak terketuk di hati kita, ya, tidak membekas dalam jiwa kita, tidak memberikan manfaat di dalam kehidupan kita, maka di saat itu sudah sinyal bahaya, ya, menunjukkan kondisi keimanan kita sudah sangat jauh menurun. Sekarang tidak sedikit orang-orang ketika dikhabarkan tentang varian baru dari virus COVID-19, semua ketakutan, semua ketakutan. Dan itu bukan berarti perkara yang menyelisih agama kalau dia mengatur rasa takutnya itu dengan ilmu. Dia tempuh sebab yang syariat juga memberikan arahan agar kita juga menyelamatkan diri, berikhtiar dari penyakit. Larilah kalian dari penyakit yang menular, minal judhami kafirarika minal asad, sebagaimana engkau melarikan diri dari kejaran singa. Itu bentuk ikhtiar yang syar'i, ya, untuk menyempurnakan tawakal. Tapi yang menjadi masalah ketika disampaikan tentang azab kubur, ya, bahaya orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau mendengar perintah dan meninggalkan larangan, dikhabarkan kepadanya tentang azab neraka, tidak ada di hatinya rasa takut, ya, ketika diperdengarkan kepadanya varian Delta dari COVID-19, luar biasa ketakutan. Dia cari masker, dia jauhi keramaian, kerumunan, dia atur jarak, cuci tangan setiap saat dengan sabun. Luar biasa, ya. Bagaimana seandainya azab itu diperlihatkan di hadapannya,
Bagaimana seandainya dosa itu diperhadapkan sesuatu yang terlihat di hadapannya, mungkin kita tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Begitu beratnya azab. Di saat itu juga kita mungkin bertaubat kepada Allah, takut bersegera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah mengapa Allah Jalla wa Ala mengkhabarkan tapi tidak menampakkan secara zahir, sebagaimana penyakit-penyakit yang berbahaya akibatnya terlihat. Banyak orang berguguran, mati, bahkan angkanya sangat menakutkan. Naam, karena Covid ini. Di saat itulah kita hendaklah merenung. Nah, apakah sebatas ini kita beragama? Hanya sebatas ini kualitas keimanan kita? Apa bedanya kita dengan kebanyakan manusia? Ketika kita belajar bahasa Arab, belajar akidah, belajar fiqih, kemudian rasa takut kita hanya terbatas kepada hal-hal yang terlihat oleh kasat mata. Adapun apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang akibat-akibat buruk meninggalkan perintah, melanggar larangan, itu luar biasa ancaman-ancamannya. Kemudian hati ini merasa takut, bahkan kita lalai dalam dosa-dosa, tidak pernah untuk bersegera kepada ampunannya. Waliyadzubillah. Begitu rendahnya pengagungan kita kepada Allah, sudah begitu parahnya keimanan kita kepada Allah, maka mari kita menjadikan ini sebagai muhasabah. Maka beliau mengajak kita, renungkanlah wahai saudaraku. Pembukaan ayat ini, ayat tentang wudu, yaitu dengan seruan yang mulia, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Beliau jelaskan, hanya orang-orang yang beriman yang mau mendengar dan taat. Hanya orang-orang yang beriman bisa mengambil manfaat dari peringatan. Hanya orang-orang yang beriman bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah serta aqwal para ulama. Jadi kalau ada satu kondisi di mana hati ini sudah semakin parah, perbanyaklah kita istighfar. Karena itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, dzalikar raun, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaf'alun. Dosa-dosa itu telah menutupi hati mereka sehingga hitam legamlah, tidak ada cahaya, sehingga ilmu tidak bermanfaat, nasihat-nasihat tidak lagi berfaedah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Oleh sebab apa? Kemaksiatan, dosa-dosa. Waliyadzubillah. Nah, kama qala walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi lebih kepada pembahasan tazkiyatun nufus, dan itu yang pokok sebenarnya. Itu yang pokok sekali. Tidak ada yang mampu menggerakkan raga kita kecuali jiwa ini. Karena jiwa ini laksana panglima di medan peperangan, raja bagi seluruh pasukan. Kalau sang raja itu lemah, panglima perang itu diliputi dengan kegalauan, ketakutan, bagaimana pasukan? Maka hendaklah kita menjaga hati. Hati itulah yang akan menggerakkan raga ini. Salat, baca Al-Quran, bersedekah, itu bermula dari hati kita. Nah, maka para ulama itu lebih banyak waktunya menghabiskan waktunya untuk memperbaiki hati, dan setiap saat bagaimana menjaga hati. Maka para ulama lebih senang kalau kebaikannya tidak diketahui oleh orang banyak, tidak diperdengarkan oleh banyak orang. Itu lebih bisa menjaga hati, daripada diketahui oleh banyak orang. Walaupun terkadang kebaikan itu lebih besar maslahatnya dengan diamalkan, diberitahukan di tengah keramaian. Semuanya itu bitafasil.
Beliau berkata, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dan Al-Imam Adz-Dzahabi mensahihkan matan ini di dalam kitab Al-Mizan. Nah, subhanallah. Kemudian beliau menjelaskan, wa ma zada 'amma dzukira fi sifatil wudu'i fa huwa mustahabbun. Tadi sudah dijelaskan atau di atas sudah diterangkan tentang rukun-rukun yang wajib. Ya, kalau yang wajib ini wajib ditunaikan. Kalau salah satu gugur maka tidak sah wudunya. Nah, beliau kemudian terangkan wa ma zada, selebihnya amma dzukira fi sifatil wudu, ya, yang disebutkan di dalam sifat wudu selain dari yang wajib, fahuwa mustahabbun, maka itu hukumnya sunnah. Ya, selain daripada yang wajib maka itu sunnah. Ini pembahasan kita sekarang terkait dengan apa? Sunnah-sunnah wudu. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Barang siapa mengerjakannya selain dari yang wajib-wajib wudu tadi, maka baginya tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraja alaih. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka bukan hal yang memberatkan baginya, artinya tidak ada masalah, sah wudunya. Wa min thamma samma al-fuqaha'u tilka al-af'ala. Apa dibaca al-af'ala ini? Mengapa dia dibaca al-af'ala mansub? Kenapa? Kenapa? Ikhwan barakallahu fikum. Karena dia sebagai apa? Badal, ya. Nah, mubdalnya yang diganti adalah isim isyarah. Tayyib. Karena isim isyarahnya kedudukan di dalam kalimat sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih, ya, objek. Tilka kalau mau di i'rab sederhana, ismul isyarah mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, jadi bukan al-af'ala sebagai maf'ulun bihnya, ya, bukan sebagai objeknya, dia hanya sebagai badal. Maf'ulun bihnya adalah tilka. Mana fa'ilnya? Al-fuqaha. Mana fi'ilnya? Samma. Oleh karena itu para ahli fiqih menyebut atau menamakan perbuatan-perbuatan itu di luar dari yang wajib tadi dengan nama sunanal wudu'i, sunnah-sunnah wudu. Nah, selain dari yang wajib itu disebut apa? Sunanul wudu. Ay mustahabbatihi, maknanya perkara-perkara yang dianjurkan dari rangkaian, ya, wudu. Fasunanul wudu hiya, baru kemudian beliau terangkan satu persatu. Sunnah-sunnah wudu itu adalah awalan, yang pertama as-siwak. Nah, yang pertama apa ya ikhwah? Bersiwak. Coba satu orang menyebutkan dalil tentang siwak. Sudah berlalu kan bersiwak? Masya Allah. Datang yang baru, yang lama jangan dilupa. Masya Allah. Karena bertambahnya nikmat dengan sebab yang lama itu disyukuri. Iya toh? Kalau engkau mendapatkan bidadari yang kedua itu karena jasa yang pertama, ya, maka jangan lantas datang yang lebih muda, yang lebih tua engkau lupakan. Itu namanya orang apa Bang Ali? Kacang lupa kulitnya. Masya Allah.
tidak pandai bersyukur. Tayyib. Jadi dapat yang baru, yang lama tambah kuat diingat. Ada yang kedua karena dengan sebab yang pertama mungkin mengizinkan atau bahkan mencarikan atau bahkan mendukung. Masya Allah. Jadi jangan dilupa yang lama ya. Barakallahu fiikum. Kalau bersyukur Allah tambah. Yang pertama saja tidak pandai mensyukuri, bagaimana Allah tambah yang kedua dan yang seterusnya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan ibu-ibunya tidak menafsirkan yang lain-lainnya. Barakallahu fiikum. Ayo dalilnya tentang siwak. Naam. Ahsan. Hadis man Ustaz? Naam. Man akhraja? Al-Imam Ahmad. Ahsan. As-siwaku mardatun lirabbi wa madharatun lilfam. Bersiwak itu mendatangkan keridhaan Allah dan membersihkan mulut. Tayyib. Sudah berlalu ya pembahasan siwak. Nah, wa taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi, dan telah berlalu penjelasan seputar keutamaan dan kaifiyah. Kaifiyah sudah jadi bahasa kita ya. Apa itu kaifiyah, Bang Satria? Tata cara ya. Masya Allah. Baik. Wa mahalluhu 'inda al-madmadah, ya, dan tempat bersiwak itu, ini zahir penjelasan muallif Syekh Al-Fauzan, ketika wudu itu tempatnya kapan? Ketika berkumur-kumur. Dan ini madhab Syafi'iyah, ya, disebutkan dalam Fathul Qarib bahwa madhab Syafi'iyah itu cukup kalau dia tidak ada siwak, ya, jarinya itu disela-selakan ketika berkumur-kumur. Nah, itu sudah termasuk menjalankan sunnah di dalam bersiwak. Maka boleh sebutkan tempat bersiwak itu di mana? Ketika berkumur-kumur. Nah, liyahsula bihi bil madmadati tanziful fami liistiqbalil ibadati wa tahayyu'i li tilawatil qur'ani wa munajatillah. Masya Allah. Ini ada yang masih ingat dalil tentang malaikat itu ketika mendengar bacaan orang yang sholat, semakin dia dengar semakin dia dekatkan mulutnya, semakin dia dengar semakin menempel bibirnya di bibir orang yang sholat. Masya Allah. Hadits man, ya, hadis siapa? Sudah berlalu di pembahasan apa? Siwak dan sunnah perkara-perkara fitrah yang disunnahkan. Hadis Ali ibnu Abi Thalib di dalam, ya, Mu'jamul Kabir lil Imam Al-Baihaqi. Nah, kadang memang ilmu itu perlu diingat-ingat. Sebagaimana kita sulit melupakan istri, melupakan anak, ya, itu bisa menjadi ibadah. Ya, mengingat istri, ya, itu bisa menjadi ibadah. Mengingat anak juga bisa bernilai ibadah. Kenapa? Mereka itu ada di pundak-pundak kita, tanggung jawab kita. Kadang ada sebahagian suami, dia lupa jalannya, arahnya, karena lingkungan tidak baik. Tapi ketika diingatkan istrimu, dia sadar di rumah ada istrimu yang menunggu. Ketika dia semakin jauh, ya, diingatkan anak-anakmu di rumah menunggu, ya, butuh kasih sayangmu. Nah, maka ilmu subhanallah harus selalu kita ingat. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza qama yusalli, sesungguhnya seorang hamba apabila mendirikan salat, dia berdiri mendirikan salat, atahul malak, maka malaikat mendatanginya, faqama khalfah, berdiri di belakangnya. Kita saja yang enggak tahu ya Bang ya. Masya Allah. Karena alam kita dengan alam mereka berbeda. Tapi Nabi yang mengkhabarkan, kita wajib membenarkannya. Dan ini menjadi
suatu motivasi, semangat di dalam beribadah. Nah, bukankah ada malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amalan-amalan kebaikan? Ada yang bertugas sip malam, pagi hari datang sip siang, sore hari yang sip siang berganti dengan sip malam. Maka perbanyaklah kalian ketika malaikat bertukar tugas dengan ketaatan, ibadah-ibadah. Makanya kita dianjurkan zikir pagi petang, ya. Nah, karena di saat itu malaikat hendak mengangkat catatan amalan kita. Mengapa Rasulullah berpuasa di hari Khamis? Di saat itu catatan amalan diangkat oleh para malaikat. Mengapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Di sepanjang tahun di bulan Sya'ban setiap catatan amalan hamba diangkat oleh para malaikat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya mencintai amalanku diangkat oleh malaikat kepada Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, dalam keadaan aku melakukan ketaatan, di antaranya berpuasa. Maka malaikat ini mendekat, yastami'ul Qur'ana, dia mendengar bacaan orang yang salat ini dari bacaan Al-Qur'annya. Wa yadnu, semakin mendekat, fala yazalu yastami'u wa yadnu, semakin dia mendekat, ya, sampai hatta yad'afahu ala fihi, diletakkan mulutnya di atas mulut manusia yang salat tadi. Subhanallah. Ini menunjukkan ridha malaikat. Malaikat itu siapa? Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya kalau ada manusia dicintai oleh malaikat, pasti dia dicintai oleh Allah. Kalau ada manusia dibenci oleh malaikat, pasti dibenci oleh Allah. Karena malaikat ini makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang diperintah oleh Allah pasti dia kerjakan. Tidak pernah dia bermaksiat kepadanya. Maka ini motivasi. Didekatkan mulutnya di atas mulut orang yang salat. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Tidak ada satu ayat pun yang dibaca oleh orang yang salat ini melainkan itu masuk ke dalam perut si malaikat tadi, masuk karena ditempelkan mulutnya. Subhanallah. Ini bentuk keridhaan malaikat. Kalau begitu sedang salat, aromanya jangan aroma petai, jangan aroma bawang, ya, atau makanan-makanan yang tajam. Ini juga faidah, ya, masya Allah. Maka kalau sebelum sholat kita dianjurkan apa? Bersiwak. Jangankan bermunajah di hadapan Allah, mau mendatangi istri aja bawang-bawang, istrinya mau kasih ingat, malu karena baru seminggu menikah toh. Kalau sudah setahun mungkin dipukul sedikit. Ya, kalau baru pengantin baru bagaimana? Masih malu-malu kan? Masya Allah. Barakallahu fiika. Jadi ada adab-adab yang harus dijaga. Barakallahu. Beliau berkata, ketika berkumur-kumur, ya, seseorang itu bisa membersihkan mulutnya, ya, sebagai persiapan, ya, untuk menghadap Allah dengan ibadah dan mempersiapkan dirinya untuk membaca Al-Quran dan bermunajah kepadanya. Jadi mulutnya harus bersih. Nabi SAW, ya, di antara tempat dan waktu dianjurkan bersiwak itu kapan? Yaitu ketika masuk rumah, masuk masjid, masuk rumah. Maka dikatakan dalam hadis Aisyah, ditanya, ya, bimada yabda Rasulullah SAW inda dukhuli al-bait. Apa perbuatan pertama yang beliau lakukan ketika hendak masuk rumah? Masya Allah. Kana yatasawwak, beliau itu bersiwak dulu. Jadi kalau pulang safar, ya, beli siwak dulu. Nah, di mana? Di Pustaka Sunnah, di kios Al-Barakah, atau yang lain-lain. Ini bukan promosi, nah, tapi menyampaikan kabar, ya, informasi. Atau tempat-tempat saudara kita yang menjual siwak.
Kalau tidak ada cukup sikat gigi, pakai pasta gigi. Nah, minta berhenti sama sopir travelnya, nanti di SPBU berhenti sebentar bang. Nah, karena rumah so dekat ini, ya keluar ada ambil air aqua, sikat gigi dulu. Dan mendatangi istri tidak boleh dalam keadaan tiba-tiba, harus diberi kabar. Dulu di masa Nabi tidak ada SMS, ya, tidak ada chatting, tidak ada kalau bahasa anak muda DM, ya. Tapi Rasulullah SAW sudah menjelaskan nggak boleh seorang suami itu datang tiba-tiba. Disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin, yanbaghi laha an tastahiddal maghib, supaya istri bisa mempersiapkan diri, dia bersihkan bulu kemaluannya. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, Aisyah menutup, dan Nabi itu pemimpin negara, panglima, orang yang memegang kunci Baitul Mal, tapi Nabi sosok yang sangat sederhana. Nabi bukan orang yang bermewah-mewah. Jadi romantis itu tidak mahal. Pesan yang ingin sampaikan itu, bilik Nabi itu penuh dengan lubang-lubang angin. Kalau tidak maka rumahnya panas, karena tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Nah, supaya Rasulullah berkesan dengan Ummul Mukminin Aisyah, dibuat itu dinding rumah ditutupi dengan kain-kain. Ternyata di antara kain-kain itu ada anyaman-anyaman yang berbentuk makhluk, dari makhluk hidup. Nabi marah. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Hendak hati memuliakan, membuat suaminya senang, bahagia, justru malah diberikan oleh Nabi pengajaran. Orang yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat itu adalah si tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian oleh Aisyah, yang ada anyaman berbentuk makhluk itu, wajah makhluk itu ditutup lagi sampai 3 lapis. Ini apa pelajarannya? Sebutkan oleh para ulama, Nabi itu sosok yang romantis, istri-istri Nabi juga sosok yang romantis. Masya Allah. Bilik-biliknya ada lubang-lubang angin supaya tidak terlihat membosankan, dibuatlah semacam perhiasan-perhiasan rumah. Jadi begitulah hendaknya ibu-ibu rumah tangga, ya, kamarnya dihiasi, ya, buat taman-taman, buat rumah itu bersih, supaya suami semakin sayang, semakin rindu. Jadi nggak betah dia di luar rumah, ya. Dia tidak betah di luar rumah. Jangan dibuat sebaliknya. Dia lebih lama waktunya di kedai kopi daripada di rumah. Wal iyadu billah. Yang kedua, ghusl kaffaini thalathan fi awalil wudu'i qabla ghuslil wajhi. Di antara sunnah wudu yaitu mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan 3 kali. Jadi kalau bersiwak tadi dimaklumi, ya, tempatnya ketika berkumur-kumur. Boleh juga di awal wudu, tidak mengapa. Nah, sebagaimana itu madhab Malikiyah. Jadi sebelum berwudu dia bersiwak dulu, yaitu mencuci telapak tangan sampai ke pergelangan 3 kali di permulaan wudu sebelum membasuh wajah. Liwurudi al-ahadithi bih, berdasarkan hadis-hadis yang telah datang menjelaskan hal ini. Walianna al-yadaini alatu naqlil ma'i, alatu, ya, mudhaf, ya, alatu naqlil ma'i ila al-a'dha'i. Mengapa? Apa faedahnya sebelum berwudu dicuci dulu telapak tangan? Karena telapak tangan adalah alat untuk memindahkan air ke seluruh anggota-anggota wudu. Ya, kalau bersih kan Masya Allah. Kalau kotor bagaimana? Kalau ada najis bagaimana? Nah, subhanallah. Ini pembahasan sudah berlalu, ya. Seseorang yang dia bangun tidur, ya, hendaklah dia
tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia membasuhnya, falyaghsil yadayhi thalathan, hendaklah dia membasuh telapak tangannya 3 kali. Nah, dalam lafaz yang lain, nah, dia tidak mengetahui aina batat yaduh, di mana tangannya itu bermalam, artinya entah dia pegang kotoran, pegang najis, tidak tahu. Nah, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dia mulai berwudu. Dan ini sunnah. Berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi yang menerangkan hal itu. Baik. Fa fi ghaslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka membasuh, mencuci kedua telapak tangan ini sebagai bentuk menjaga kehati-hatian, ya, untuk seluruh anggota wudu. Nah, yang ketiga, thalithan, al-bada'atu bil madmadati wal istinsyaqi qabla ghusl al-wajhi. Nah, ini dimaklumi ya, memulai dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebelum membasuh wajah. Di sini sudah kita paparkan di awal, pendapat yang paling kuat, al-madmadah wal istinsyaq wal istinthar itu wajib di dalam wudu dan sunnah ketika mandi junub. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu di dalam wudu hukumnya wajib, bukan sunnah. Nah, liwurudi al-bada'ati bihima fil ahadith, berdasarkan ya hadis-hadis yang menerangkan tentang anjuran memulai wudu dengan keduanya, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya. Wa yubalighu fiha in kana ghaira sha'imin, dan dia bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur, ya, di sela-sela antara gigi, gusi, kemudian ketika dia menghirup air sampai terasa di kepalanya, ya, rasa sedikit sakit, kemudian setelah dia hirup dia keluarkan kotorannya, ya, sambil diurut, ya, diurut kemudian dikeluarkan. Nah, in kana ghaira sha'imin, jika dia tidak dalam keadaan berpuasa. Karena kalau berpuasa dikhawatirkan kalau dia berlebih-lebihan dalam menghirupnya, nanti justru lewat, ya, halaqnya bisa masuk ke jauf, ke alat pencernaan, ke lambungnya. Ini bisa membatalkan puasa. Makanya kalau dalam kondisi berpuasa tetap berkumur-kumur tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tetap menghidup air ke dalam hidung tapi tidak boleh berlebih-lebihan sebagaimana dalam kondisi tidak berpuasa. Nah, wa makna al-mubalaghati fil madmadati, makna bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur yaitu idaratul ma'i fi jami'i famihi. Insyaallah semuanya sudah faham, ya, kalau kumur-kumur bagaimana. Ini penjelasan, ini memurajah ilmu. Faedah bahasa Arab juga kita dapat, yaitu idarah, ya, adara yudiru dauratan wa idaratan, yaitu memutar air. Jadi dimasukkan air ke dalam mulut kemudian diputar, ya, ke dalam seluruh rongga mulutnya, kayak berkumur-kumur lah bahasa kitanya begitu. Nah, dan itu bersungguh-sungguh supaya sisa-sisa makanan di sela-sela antara gigi dan gusi itu bisa terangkat kemudian dikeluarkan. Nah, karena sisa-sisa makanan itulah yang akan menyebabkan aroma, ya, mulut tidak sedap, walaupun juga di antara sebabnya karena asam lambung naik, ya. Nah, wa takhlilu asabi'i idaratul ma' fi jami' wa fil istinsyaq, dan di dalam istinsyaq, ya, jadbul ma'i ila aqsa anfihi, menghirup air sampai ke pangkal hidungnya, sampai terasa di sini, nanti terasa di kepala.
macam orang berenang agak terbenam sedikit, ya, terminum air, itu sakit di kepala, masya Allah, ya. Jadi dihirup, ya, menghirup air sampai di pangkal hidungnya, itu istinsyaq. Kemudian istinthar, dikeluarkan sambil diurut, ya. Nah, subhanallah. Dan pembahasan ini ya, telah disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Tawdih wa Al-Ahkam, ya, dengan beberapa hadis-hadis yang menyebutkan mengapa ada anjuran untuk beristinsyaq dan beristinthar setelah seseorang itu bangun tidur, karena syaitan itu, ya, mereka bertempat, ya, bermalam di khaysumah. Khaysumah itu pangkal hidung. Nah, makanya bangun tidur disunahkan, ya, di samping cuci tangan langsung masukkan, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung sampai terasa di pangkal hidung, kemudian dikeluarkan. Karena syaitan bermalam di pangkal hidung. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ini pembahasan di dalam Bulughul Maram, lebih daripada 25 hadis, ya, membahas seputar wudu. Berikutnya yang keempat, wa min sunanil wudu'i takhlilul lihyati al-kathifati bil ma'i hatta yablugha dakhilaha wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain. Di antara sunnah-sunnah wudu takhlil. Nah, takhlil itu menyela-nyela, ya, al-lihyah, jenggot, al-kathifah yang lebat, dengan air hingga air itu masuk ke sela-sela sampai ke pangkal jenggotnya. Nah, kemudian dia menyela-nyela, ya, jari jemari tangan dan kedua kakinya. Ini sunnah wudu. Kalau wajibnya apa? Cukup dialirkan air pada semua 4 anggota wudu. Kalau sudah terairi, sudah sah wudunya. Nah, tapi untuk menyempurnakannya, kadang tersisa kotoran-kotoran antara sela-sela jari jemari, maka ini subhanallah, di samping kita mendapatkan ziyadatul ajr, tambahan pahala, ada manfaat yang lebih, ya. Kotoran-kotoran yang sudah menumpuk itu bisa kita kasih bersih, ya, subhanallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina kulli dhanbin istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kita dengarkan azan dulu sejenak. Nah, barakallahu fikum.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fiikum. Berikutnya kata beliau, hafizallahu ta'ala, di antara sunnah-sunnah wudu yang kelima, nanti di akhir bab kita tambahkan dalil ya, sekaligus tambahan faedah tentang sunnah-sunnah wudu yang tidak ada di sini. Nah, yang kelima, sunnah-sunnah wudu yang kelima adalah at-tayammunu, wa huwa al-bad'u bil yumna min al-yadaini wal rijlaini qabla al-yusra. Memulai dari sebelah kanan. Ya, memulai dari sebelah kanan. Nah, yaitu mendahulukan sebelah kanan dari sebelah kiri, baik ketika membasuh kedua tangan ataupun kedua kaki. Yang keenam, az-ziyadatu 'alal ghuslatil wahidati ila 3 ghusalatin, ila 3 ghusalatin. Nah, 3 dia mudhaf ya, ghusalatin mudhafun ilaih. Baik. Fi ghusl wajhi wal yadaini wa rijlain. Yang keenam, tambahan 1 kali basuh ya, hingga menjadi 3 kali basuhan ya. Nah, baik ketika membasuh wajah, kedua tangan atau kedua kaki. Nah, sebelum kita bacakan akhir dari pembahasan bab ini ya, kita sebutkan beberapa dalil tentang siwak. Tadi sudah disebutkan ya, hadis Ummul Mukminin dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga hadis yang lain ya terkait dengan siwak, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berucap, ini hadis Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Nah, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu ya, setiap kali wudu, dan ini hukumnya mustah. Nah, yang kedua yaitu membasuh pergelangan tangan 3 kali ya, di permulaan wudu sebelum membasuh wajah. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim. Ana menyebutkan tambahan dalil ya. Nah, Nabi SAW berucap, idza stayqadha ahadukum min naumihi ya falyaghsil yadahu 3 ya. Idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu 3. Dalam riwayat Muslim, idza stayqadha ahadukum min manamihi fala yudkhil yadayhi hatta yaghsila 3, hatta yaghsilahuma 3. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, para ulama berbeda pendapat apakah hanya tidur malam atau seluruh tidur, baik siang maupun malam. Pendapat jumhur itu berlaku ya, baik tidur malam ataupun tidur siang yang memang melelapkan. Nah, maka itu sangat dianjurkan dia ketika bangun tidur sebelum melakukan aktivitas lain di khala atau ketika berhubungan dengan air, tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana, ke dalam timba, hingga dia basuh telapak tangannya 3 kali. Kalau di keran itu lebih mudah ya. Kalau dia ditimba berarti dialirkan, tidak boleh kasih masuk. Kan begitu toh? Jadi dialirkan, nah baru dibasuh di sela-sela 3 kali. Kalau di keran tentu lebih mudah. Baru setelah itu dia masukkan tangannya. Dia mau berkumur-kumur, mau masukkan air ke hidung, membasuh wajah dan seterusnya. Hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim. Tidak boleh dia memasukkan ya tangannya ke dalam air tersebut
ya, la yudkhila yadahu fil ma'i hatta yaghsilahuma thalathan. Tidak boleh dia masukkan tangan ke dalam air hingga dia membasuh keduanya 3 kali. Nah, yang ketiga berkait dengan al-madmadah, berkumur-kumur, dan ini sudah berlalu di pembahasan wajib-wajib wudu. Kita ulangi lagi. Di antara dalilnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam famadmada wastanthar. Nabi sallallahu itu ketika berwudu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Dan pendapat jumhur, ini pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, bahwa berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya ketika wudu itu wajib hukumnya. Ya, itu wajib hukumnya. Kecuali ketika mandi junub, maka itu sunnah. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu bersabda, "Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima." Illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam berkumur-kumur. Artinya benar-benar kita putar air itu, kita masukkan air ke hidung sampai terasa di pangkal hidung, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ya, kalau berpuasa tetap berkumur-kumur, tetap beristinsyak, tapi lebih berhati-hati. Jangan sampai melewati pangkal hidung. Ya, jangan sampai melewati pangkal hidung. Nanti masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung, batal wudunya, batal puasanya. Yang berikutnya yaitu di antara sunnah wudu adalah menyela-nyela jenggot yang lebat. Kalau jenggot sedikit tidak perlu, ya, tetap kewajibannya sama yang lain, basuh wajah. Kalau dia punya jenggot lebat, iya, di sela-sela sampai air itu masuk, ya, ke dalam-dalam sampai ke pangkal jenggotnya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sunan Al-Kubra oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga dalam Sahih Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Al-Imam Ahmad juga menyepakati tentang kesahihan hadis ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadliku dhira'aihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau itu memijit-mijit antara sela-sela jarinya. Ini terkait dengan menyela-nyela jari. Terkait dengan jenggot, yaitu di hadis Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu kana yudkhilul ma'a tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihyatahu. Nabi sallallahu ketika wudu memasukkan air, ya, di bawah dagunya, kemudian beliau sela-sela itu jenggotnya, karena jenggot Nabi lebat, ya, yukhallilu bihi lihyatahu, beliau sela-sela. Nah, kemudian yang kelima yaitu memulai bagian kanan sebelum yang kiri. Ini mustahab, ya, sunnah wudu, bukan wajib. Jadi kalau mulai itu tidak membatalkan wudu, tapi yang lebih mencocoki sunnah, karena Nabi mencontohkan dari kanan. Dan dalam semua amalan kebaikan, ya, Nabi selalu memulai dari yang kanan. Nah, beliau masuk masjid, ya, dengan kaki kanan. Beliau memakai pakaian dengan lengan kanan. Beliau memakai sepatu, sendal dengan bagian kanan. Makan dengan tangan kanan, menulis dengan tangan kanan. Semua hal yang baik Nabi sallallahu mencintai dengan menggunakan yang kanan untuk memuliakan. Ya, itu perkara yang mulia, perkara yang terhormat. Adapun yang kiri digunakan untuk hal-hal yang sifatnya membersihkan kotoran. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an,
Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Nabi itu mencintai memulai segala sesuatu yang baik dengan bagian organ tubuh bagian kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Baik ketika beliau bersuci, memakai sendal, menyisir rambut, Masya Allah, menyisir rambut bahkan beliau dari kanan, ya, bahkan semua urusan yang baik kulli dengan kanan. Subhanallah, ya, ini menunjukkan perkara yang terang dan jelas. Kita tidak boleh menyelisihi, ya. Seandainya kita pakai sepatu, pakai bagian kanan, lepas bagian kiri, ya, pakai sendal mulai kanan, lepas dari yang kiri, kecuali hal-hal yang sifatnya itu kotoran, ya, tempat buang air, maka kita masuk pakai kaki kiri, ya, keluar dengan kaki kanan. Kebalikan ketika kita masuk dan meninggalkan masjid, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, jangan dibalik, ya. Nabi SAW berucap kepada Umar bin Abi Salamah sambil dipegang kepala beliau, ini sahabat yang muda, Nabi berucap, ya ghulam, samillah, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Sebut nama Allah nak sebelum makan, makan dengan tangan kananmu dan makan makanan yang terdekat dari, ya. Jadi kalau makan diajarkan kepada anak kita, ya, yang terdekat, jangan diacak-acak semuanya. Nah, diajarkan dari kecil. Jadi kalau lauknya kasih dekat, ya, jangan dijauh, karena otomatis anak-anak suka lauknya, ya. Ada apa namanya Bang Ari, sagila, ya, ikan pupu, ya, kasih dekat dia, jangan kasih jauh, nanti mau diacak-acak semua makanannya. Tayyib. Karena itu mencontoh dan mencocoki sunnah Nabi SAW. Apalagi kita yang besar, ya, jangan makan piring di sini dimulai dari ujung, karena lauknya di ujung. Makan berjamaah berlima, ya, lauknya di tengah, dilewati yang paling dekat, ya. Tayyib, mulai yang terdekat dulu, ya. Itu juga Masya Allah, ya, untuk menghemat lauk. Kita makan 10, cuman satu potong ayamnya, kan, bagian sayap pun cuman bagian ujung saja. Supaya adil, kasih kuahnya banyak-banyak, makan tepi-tepi dulu, baru terakhir dibagi itu yang tersisa. Masya Allah. Tapi kalau santri tidak begitu, ya, diambil, simpan tangan kiri, ya, yang kanan pegang juga lauk. Masya Allah, itu dunianya. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu dalilnya, ya. Yang ke-6, yaitu membasuh cukup yang wajib itu 1 kali, tapi sunnahnya itu boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wa marrataini wa marrataini wa thalathan wa thalatha. Hadis Utsman. Nah, radhiyallahu ta'ala, Nabi pernah berwudu itu membasuh tangan sekali, ya, wajah sekali, tangan sekali, kaki 1 kali. Di kesempatan yang lain 2 kali, 2 kali, di kesempatan yang lain 3 kali. Maka sesuai dengan kebutuhan kondisi badan kita, mungkin, ya, kotor dan sebagainya, maka boleh 3 kali, dan itu lebih menyempurnakan. Tapi 1 kali itu sudah terpenuhi kewajiban. Dan yang terakhir tadi disebutkannya terkait dengan, di sini tidak disebut, terkait dengan sunnah wudu, yaitu seseorang menutup wudunya dengan doa. Ini tidak wajib, ya, ini sunnah, tapi keutamanya besar, jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Adzikr waridu ba'dal wudu, zikir yang telah dikenal setelah berwudu, itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ma minkum
yatawadda, tidak ada salah seorang di antara kalian dalam keadaan dia berwudu, ma minkum ahadun, ya, yatawadda, dia berwudu, fayasbighul wudu'a, dan dia menyempurnakan wudunya. Setelah dia sempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia berdoa. Di dalam lafaz Bukhari, yatawajjah absarahu ila sama, dia arahkan pandangan matanya ke arah langit, ya, pandangannya ke arah langit, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di situ. Di dalam Sunan Tirmidzi ada tambahan, dan tambahan ini hasan, ya. Setelah membaca doa tadi ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, sampai di situ. Maka Nabi berucap, tidaklah salah seorang berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian mengarahkan pandangannya ke langit dan berdoa dengan doa ini, ya, illa, melainkan futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Subhanallah, 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari arah pintu manapun yang dia kehendaki. Subhanallah. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaklah kita cerdas, bijak, memiliki semangat besar di dalam belajar dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari, ya. Di sana ada pintu-pintu surga yang terbuka lebar, yang mudah, ya, untuk kita amalkan. Amalan yang kalau kita lakukan dengan ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi sesuai dengan petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, maka menjadi wasilah, jalan mengantarkan kita ke dalam surga. Di antaranya wudu, ya, tidak ada sesuatu yang berat dari wudu, ya. Nah, Allah akan bukakan 8 pintu surga. Pintu surga ada 8, dibukakan seluruhnya. Kita boleh dari arah manapun kita masuk. Sebagaimana seorang istri salihah, ya, istri salihah kalau dia jaga sholat 5 waktu, puasa wajibnya, dia jaga kemaluannya, ya, dia menyenangkan suaminya, dia mendengar dan taat kepada suaminya, nah, maka dikatakan kepadanya, qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jadi di sana banyak pintu-pintu surga. Nah, bagi seorang istri ada pintu surga. Di antara pintu surga itu adalah suamimu, ya. Maka az-zawj bagi seorang istri adalah jannatuki wa naruki, dia itu surgamu dan juga bisa menjadi bencana. Suami itu adalah nerakamu. Bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kepada suami? Nah, di sana ada pintu surga dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka seorang penuntut ilmu, dia menyibukkan dirinya dengan menghadiri majelis ilmu, dia menempuh berbagai jalan, karena pintu-pintu ke surga itu banyak, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ada di antara manusia yang akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ada di antara mereka dipanggil dari pintu salat, dari pintu puasa, pintu sedekah, dari pintu haji, dari pintu birrul walidain. Naam, maka hendaklah kita berupaya, ya, hendaklah ada satu pintu kelak di surga yang memanggil kita, ya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai, ya, di tengah kesibukan-kesibukan kita. Di antara perkara yang mengingatkan kita tentang pentingnya hal ini, yaitu selalu menghadiri majelis ilmu, kita berupaya mengamalkan ilmu, ya. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ini pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk babun fi bayani sifatil wudu. Atau Bang Adi masih ada waktu? Bang Adi masih ada waktu tidak? Ana lihat jamnya tidak salah, ya? Atau waktu sholat maghribnya terlalu cepat? Biasanya jam 8. Bismillah. Boleh tambah atau cukup? Abu Khalid, bismillah. Afan, ya?
supaya materinya ada target juga belajar ya, karena tambah ya. Nah, mohon bersabar ya. Menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Masya Allah. Siapa yang tidak pernah merasakan ya pahitnya belajar, maka dia akan menanggung ya pahitnya kebodohan di sepanjang hidupnya. Belajar itu memang berat ya, kalau cuma 2 jam itu baru sedikit ya. Satu pekan berapa jam Bang Ari? Satu pekan berapa jam? 24 kali 7 berapa Ustadz? Masya Allah. Iya, tepat sekali Bang Ari. Berapa Ustadz? 168 jam sepekan. Masya Allah ya. Masa menyisihkan waktu 2 jam sehari belajar? Emangnya kita siapa ya? Masya Allah ya. Nah, Rasulullah itu istrinya 9 dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain 11. Kalau kita beralasan sibuk toh? Iya, alasannya kan banyak sibuk. Afan akhiyana sibuk sekali uti. Tidak bisa hadir. Alasannya sibuk. Nah, Rasulullah itu istrinya 11. Beliau pemimpin negara, panglima perang, pemegang kunci Baitul Mal. Masya Allah. Yang bagi-bagi harta kaum muslimin itu kuncinya ada di beliau. Beliau menerima semua kaduan kaum muslimin, bahkan non muslim. Beliau yang mendamaikan orang yang berselisih. Bukan hanya rakyatnya, istri-istri beliau, ibunda kita, orang-orang yang beriman, ummahatul mukmin juga manusia biasa. Beliau memanage rumah tangganya. Ada salah satu istri beliau cemburu dengan istri yang lain. Luar biasa itu beratnya ya. Tapi beliau tidak berhenti untuk memurojaah ilmunya dengan Jibril alaihissalam. Para ulama juga sibuk ya. Kesibukannya melebihi kita. Apakah mereka tidak bekerja? Bekerja juga. Bahkan para ulama itu sosok yang paling menjaga muru'ah, tidak mau minta-minta. Ada yang menjadi penjual sabun, penjual kurma, tukang al-roji, tukang sol sandal, tapi mereka belajar mengajarkan ilmu. Itu kemuliaan. Ada yang tukang kumpul kayu bakar, kemudian diantarkan ke rumah-rumah makan, tapi tidak berhenti untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Pertanyaannya, istri antum berapa? Hah? Baru 1. Hah? Nabi 9. Ya 11. Subhanallah. Masa 1 istri malas belajar? Bahkan ada yang belum menikah lagi. Apalagi hujah kita di hadapan Allah ya ikhwah. Nah, oleh karena itu sayang rasanya kesempatan ini sekali Allah berikan. Masa kita masih bermalas-malasan menuntut ilmu? Guru-guru kita banyak, jadwal kajian banyak, hadiri semua. Bahasan akidah, fikih, pembahasan adab, sirah, manhaj. Karena inilah yang akan menjadikan sebab keberkahan hidup. Ya, ilmu. Siapa yang diinginkan oleh Allah pada dirinya suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Itu mutlak ya. Nah, supaya kehidupan kita berberkah, kehidupan kita dipermudah, maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Dan menuntut ilmu itu memang berat, Masya Allah. Buktinya ini mau ditambah tidak apa ini? Qala hafizahullah ta'ala babun fi bayani sifatil wudu. Sekitar 10 menit insyaallah. Bab penjelasan ya seputar sifat wudu. Ini ringkasan-ringkasannya ya terkait dengan ahkamul wudu, beliau masukkan di sini. Qala hafizahullah ta'ala ba'da an 'arafta syara'ital wudu'i wa fara'idahu wa sunanahu
ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tattala'ta ila bayani sifatil wudu'i allati tutabbaqu fiha butuh apa dia tutabbiqu asalnya mughayyirus sigha, dia akhirnya dia butuh naibul fa'il. Tutabbaqu fiha tilka, mana naibul fa'ilnya? Tilka al-ahkamu sebagai badal. Allati tutabbaqu fiha tilka al-ahkam wa hiya sifatul wudu'il kamili al-mushtamili 'ala al-furudi was-sunani mustawhatan min nusus syar'i, mustawhatan min nusus syar'i lita'mala ala, lita'mala dia mansub oleh apa itu akhi Kamal? Dia dinasab, dia kan fil mudhari, asalnya ta'malu. Dia dinasab oleh lam apa namanya ini? Lam kai. Disebut juga lam ta'lil. Tayyib. Zahirnya yang menasab dia menurut pendapat yang paling kuat bukan lamnya yang menasab, tapi apa? Apa Ustaz yang sudah belajar? An mudmaratan jawazan. Lupa. Ini kita sering lupa ini ya. Masya Allah. An mudmaratan jawazan. Ada an itu yang disembunyikan, hukumnya boleh, ada yang wajib. Nanti belajar di nawasibul mudhari. Ya. Nah, jadi bukan lamnya yang menasab fi'il. Lam baik lam ta'lil, ya dia tidak bisa menasabkan fi'il. Tapi yang menasabkan fi'il itu ada an di situ yang disembunyikan. Li an ta'mala. An di situ disebut dengan an apa? Harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Taib. Li ta'mala ala tatbiqiha insyaallah ta'ala. Sampai di situ ya. Setelah engkau mengetahui syarat-syarat wudu, rukun-rukun wajib dan sunnah wudu yang telah berlalu penjelasannya, ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam. Ka'anna, ya, ini saudara siapa ini? Ini murajaah lagi, Masya Allah. Kalau mau diterjemah mungkin lebih kurang bahasanya ini barangkali, nah begitu ya. Ka'annaka tatalla'ta, barangkali engkau ingin, ya, mengetahui tentang penjelasan sifat wudu yang diterapkan, ya, sesuai dengan hukum-hukum wudu. Tutabbaku itu diterapkan fiha tilkal ahkam yang sesuai dengan hukum-hukum wudu. Itulah sifat wudu al-kamil yang sempurna, al-mustamil yang mencakup baik wajib-wajib wudu, sunnah-sunnah wudu, ya, yang diambil mustawhah maknanya ma'khudah, yang diambil dari nas-nas syar'i Al-Quran dan Sunnah, supaya engkau beramal, ya, lita'mala ala tatbiqiha insyaallah, di dalam menerapkannya insyaallah. Maka ini ringkasannya dari penjelasan di atas. Fasifatul wudu, maka sifat wudu yang pertama, an yanwiyal wudu'a lima yushra'u lahul wudu'u min salatin wa nahwiha. Seseorang hendaklah meniatkan berwudu, ya, hendaklah seseorang meniatkan berwudu untuk setiap
ibadah yang disyariatkan padanya wudu. Karena sudah dijelaskan syarat wudu apa? Niat. Semua ibadah syaratnya apa? Niat. Kita siram 4 anggota wudu sempurna, tidak ada yang tertinggal satu logam uang pun, baik kaki, tangan, wajah, tidak ada yang terlewatkan. Tapi kita nggak niat, niatnya untuk mendinginkan badan karena cuaca panas, maka tidak teranggap wudu. Ini penting. Hendaklah seseorang meniatkan wudu untuk setiap ibadah yang disyariatkan padanya wudu. Apa saja ibadah yang disyariatkan wudu? Salat. Apa lagi? Apa lagi? Tawaf di Ka'bah. Ahsan. Min salatin, di antara ibadah itulah salat, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Belajar juga disyariatkan wudu ya. Walaupun ada hukumnya yang wajib, ada yang mustahab. Kalau salat wajib, tawaf wajib. Yang membaca Al-Qur'an tanpa penghalang langsung dia pegang, iya wajib menurut pendapat yang paling kuat. Yang kedua, summa yaqulu bismillah. Ini ringkasan ya. Kita tidak bahas lagi, sudah mencakup apakah ini masuk wajib, ini masuk sunnahnya ya. Kita sudah bahas tadi, tapi belum kumpulkan semua sekarang. Kalau bismillah wajib atau sunnah? Sunnah. Ya, bismillah itu sunnah. Nah, pendapat yang paling kuat, bismillah sebelum wudu itu sunnah. Kemudian dia membaca bismillah sebelum wudu. Yang ketiga, thumma yaghsilu kaffayhi 3 marrat. Kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ini ringkasannya, enggak diulang lagi, dalilnya sudah tadi di atas. Yang keempat, thumma yatamadmadu 3 marrat. Kemudian dia berkumur-kumur 3 kali. Wa yastanshiku 3 marratin, dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Wa yanthurul ma'a min anfihi biyasar. Kalau disebut istinsyak bersendirian itu maknanya al-istinsyaku wal istinthar. Kalau disebut istinsyak sendirian maknanya apa? Memasukkan hidung sekaligus mengeluarkannya. Kan nggak mungkin kasih masuk dan kasih keluar toh. Masya Allah. Karena itu ada kotoran, harus kasih keluar. Dia mengalirkan air ya min anfihi, dari apa namanya ini, hidungnya biasari. Ini namanya apa? Istinthar. Setelah dimasukkan, dia kasih keluar itu dengan tangan kirinya. Jadi kasih masuk begini, kemudian dikeluarkan sambil diurut ya begini. Nah, wa yaghsilu wajhahu 3 marrat. Setelah itu dia membasuh wajahnya 3 kali. Wa haddul wajhi tulan min manabiti sya'ri ar-ra'si al-mu'tadi ila man hadara min al-lihyaini wadh-dhaqni. Batas wajah memanjang, jadi ada memanjang, ada melebar. Panjang kali lebar, kan begitu kan? Kalau batas wajah memanjang, kata beliau, dimulai min manabit, dari tempat tumbuhnya rambut. Naam, al-mu'tad, yang biasa, yang umum. Jadi kalau ada orang tidak punya rambut, itu tetap dihukumi secara syar'i, itu batas wajah. Jangan nanti dibilang ada rambut wajah juga, bukan. Al-mu'tad, maka dikatakan apa? Al-mu'tad, yang biasa. Ya, dipandang itu ya awal tempat tumbuhnya rambut. Sampai mana? Ila man hadara, terus min al-lihyaini wa dhaqni, sampai ke bawah ya, ke jenggot dan dagu. Ini ada tulang, pertemuan antara jambang kanan jambang kiri, ini batas wajah. Di sini ya ada tulang, tulang keras. Nah, wal lihyani azmani fi asfal wajhi. Jadi kedua jenggot ya. Nah, di situ, pada kedua jenggot ini ada 2 tulang ya di bawah wajah yang mempertemukan, ahaduhuma min jihatil yamin, dari arah kanan, wa tsani min jihatil yasar, kemudian dari sebelah kiri, itu namanya adzaqn, namanya dagu. Majma'ahuma, yang mempertemukan keduanya. Ini batas wajah memanjang dari atas ke bawah. Kalau melebar mana batasnya? Nah ini dia.
Sebelum beliau jelaskan batas melebarnya, beliau jelaskan wa sya'rul lihyati minal wajh. Bulu yang tumbuh di dagu, pertemuan antara tulang kanan tulang kiri, itu namanya ya kita sebut juga wajh. Dalam hukum fikih itu wajh. Ya, ini penting, jangan sampai nanti kita tidak tahu kemudian ada bagian yang terlewatkan untuk tidak dibasuh padahal itu wajib untuk dibasuh. Fayajibu ghusluhu, wajib membasuhnya walau tala, sekalipun jenggotnya panjang. Nah, wa in kanatil lihyatu khafifata sya'ri wajaba ghuslu batiniha wa dhahiriha. Nah, jika jenggotnya itu pendek, ya, tayyib, itu tentu wajib membasuh bagian dalam dan luarnya. Kalau yang lebat, cukup bagian luarnya, yang di sela-sela sampai ke dalam itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi kalau dia punya jenggot tidak lebat, wajib bagian luar dan dalamnya, karena tidak ada kesulitan untuk membasahi semuanya. Wa in kanat kathifatan, jika jenggotnya lebat, ay satiratan lil jildi, benar-benar penuh menutupi kulit, jambang kanan jambang kirinya penuh, wajib ghuslu dhahiri, hanya wajib membasuh permukaannya saja, ya, yang wajib permukaannya saja. Wa yustahabbu takhlilu batiniha kama taqaddama, dan disunnahkan menyela-nyela bagian dalamnya sebagaimana hadis Humran yang telah berlalu. Wa haddul wajhi ardan, tadi batas wajah memanjang atas ke bawah. Terakhir, ya, batas wajah melebar, ardan, melebar, ya, minal udhuni ilal udhun, dari telinga ke telinga, ya. Tapi telinga masuk wajah atau masuk kepala? Masuk kepala atau wajah? Kepala. Ahsan, barakallah. Wal udhunani minar ra'si, dikarenakan kedua telinga itu bahagian dari kepala, ya. Fayumsahani ma'ah, keduanya itu diusap bersamaan, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Jadi ini ya, ada tulang di sini. Nah, ini wajah ini. Nah, maka sebagian ulama berpendapat rambut yang tumbuh sampai ada tulang kering di sini, maka itu boleh dicukur. Kemudian tulang dari sini ke bawah itu tidak boleh, itu bagian daripada jenggot. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ini kan ada tulang kering, ya. Nah, pertemuan antara daun telinga, pangkal bagian atas dan bawah. Sebagian ulama ya berpendapat, ini pendapat yang umum di kalangan mazhab Hanabilah, ini boleh, batasnya sampai di situ kalau mau dicukur. Ini ke bawah tidak boleh. Kalau dia punya jenggot, jadi yang ini ke bawah sudah terhitung jenggot. Lihyah yang mempertemukan keduanya itu disebut dhakan, yaitu dagu tadi. Nah, inilah yang disebut dengan wajah. Jadi ini bagian yang wajib kita basuh. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.